Nggak terasa ya, hari berjalan begitu cepat. Nggak terasa, sudah hari Minggu lagi dan kita mengikuti ibadah online dari Sekolah Minggu HKBP Kebun Jeruk. Kakak percaya, adik-adik akan tetap semangat, penuh sukacita walau dari rumah. Hari ini adik-adik ada bersama Kak Ange, Kak Uli, Bang Anton. Nah, kita akan memulai ice breaking kita. Yuk adik-adik bangkit berdiri dan bersama pemusik kita Bang David. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ice breaking kita Matahari yang Bersinar. Adik-adik, kita masuk ke dalam ibadah sekolah minggu kita. Kita mau menyanyikan satu lagu. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Kita Berkumpul. Menyembahmu yang kudus.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adikku, sekarang kita akan membaca epistel dalam ibadah kita hari ini yang akan dibacakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu kita. Adik-adik, saatnya kita membaca epistel untuk minggu ini. Epistel kita minggu ini dari Efesus 2 ayatnya yang ke-19 sampai 22. Tapi Kak Angge bertanya, adik-adik sudah siapkan Alkitab? Coba angkat Alkitabnya. Firman Tuhan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Adik-adik, kita ulangin baca ayat 21 ya. Yuk kita baca bareng. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua adik-adik harus mempersiapkan hati dan pikiran supaya firman Tuhan yang didengar boleh diterima dengan baik. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian dari buku ND 464. Kalau belum tahu kita sama-sama belajar ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu dari Amang. Hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita. Ada yang tahu dari kitab apa firman Tuhan hari ini? Ayo kita buka kitab kita dari kitab Efesus, pasal yang kedua, ayat yang ke-21. Hanya ada satu ayat hari ini. Untuk itu mari kita buka kitab kita adik-adik. Amang undang kita, ajak kita semua membaca bersama-sama Efesus 2 ayat 21. Ayo buru-buru buka Alkitabnya. Ada satu ayat. Kita bersama-sama membacanya dengan keras, dengan penuh semangat. Efesus 2 ayat 21. Ayo kita baca. 1, 2, ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik Amang mau bertanya, coba kita dulu daftarkan gedung-gedung yang kita tahu. Apa saja? Ada gedung gereja, ya. Sudah lama tidak ke gereja ya. Ada gedung sekolah minggu, ya. Ada gedung sekolah. Ada gedung-gedung bertingkat. Ada apartemen. Ada banyak lagi gedung-gedung. Apalagi di Jakarta ini. Gedung-gedung pencakar langit yang tingginya sampai 100 tingkat. Adik-adik pernah melihat orang sedang membangun sebuah bangunan? Pasti pernah ya, mungkin membangun rumahnya juga. Apa saja yang diperlukan tukang bangunan untuk membangun sebuah rumah, membangun sebuah gedung? Ya, diperlukan ada pasir, ada semen, ada batu bata, ada besi, ada kayu, apa lagi? Ya, ada keramik, apa lagi? Ada kaca, dan banyak bahan-bahan yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Semua itu dicampur, diaduk, dibentuk, dan dibangun menjadi sebuah bangunan. Semuanya menjadi bersatu padu. Pasir bersatu dengan semen, menyatu dengan batu, menyatu dengan besi, menyatu dengan kayu, sehingga dia bisa menjadi sebuah bangunan yang kokoh. Semuanya memberikan peran yang besar sehingga sebuah bangunan bisa terbentuk dan menjadi sangat kuat dan kokoh. Berbeda-beda, beragam-ragam di sana. Tapi dia menjadi satu kesatuan dan membuat sebuah bangunan yang tinggi. Adik-adik, seperti itulah juga kehidupan kita, terutama kehidupan dalam kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua berbeda-beda. Kita tidak sama. Marga kita mungkin ada yang sama, tapi ada juga yang berbeda dengan marga kita. Atau suku kita juga berbeda. Ada dia di sekolah minggu yang orang Batak. Ada mungkin yang orang Cina. Ada orang Ambon. Atau ada suku-suku yang lain. Kita berbeda-beda. Tentu ada juga di sekolah minggu yang laki-laki kan. Seperti Amang laki-laki. Ada juga yang perempuan. Ya, berbeda. Tapi kita semua sudah menjadi satu kesatuan di dalam Kristus. Sama seperti sebuah bangunan tadi. Walaupun di situ ada pasir, ada batu, ada semen, ada besi,
ada yang lain, tetapi dia sudah menjadi satu kesatuan dan menyatu sehingga membangun sebuah bangunan yang kokoh. Kita juga seperti itu. Kita memang berbeda-beda latar belakang, berbeda-beda suku, berbeda-beda dalam banyak hal, tapi kita sudah menjadi satu kesatuan, yaitu menjadi anggota-anggota bangunan tubuh Kristus. Kita sudah satu, dipersatukan oleh Yesus Kristus. Sehingga perbedaan kita tidak menjadi sesuatu yang harus diperdebatkan, tapi kita harus semakin memperkokoh kesatuan kita. Kita harus saling menopang, kita harus saling membangun, kita harus saling mendukung, dan saling menyatu di dalam kesatuan di dalam Kristus Yesus. Karena itulah firman Tuhan hari ini dikatakan kepada kita. Kita sudah rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita sudah satu. Kita sudah menjadi anggota dari tubuh Kristus. Sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang harus memisahkan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Oleh karena itu, sebagai satu kesatuan, apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita tentu harus saling menyayangi, saling menghormati, saling mendukung, dan saling menyayangi di dalam persekutuan kita. Seperti dalam sebuah keluarga juga, kita sudah menjadi satu kesatuan di tengah-tengah keluarga. Maka kita harus saling menyayangi, saling menghormati, dan saling mencintai di dalam keluarga itu. Jadi diriku, kita anak-anak Tuhan yang sudah dipersatukan di dalam Tuhan, harusnya kita semakin menyatu dan semakin saling menopang, saling mendukung, dan saling menyayangi. Jangan ada lagi kita harus selalu menonjolkan perbedaan-perbedaan kita karena kita sudah satu di dalam Kristus Yesus. Aman, adik-adik sekolah minggu, orang tuanya, dan teman-temannya sesama sekolah minggu, kita adalah satu di dalam Kristus. Hiduplah di dalam kesatuan. Jangan pernah dipisahkan dengan perasaan kita berbeda-beda. Satu di dalam Tuhan, membangun tubuh Kristus, sehingga hidup kita menjadi bangunan yang rapi tersusun. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah mempersatukan kami di dalam Yesus Kristus menjadi bangunan tubuh Kristus yang rapi tersusun. Walaupun kami berbeda-beda, berbeda suku, berbeda marga, berbeda keluarga, tetapi kami sudah menjadi satu karena kami sesama anak-anak Tuhan yang dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Biarlah kami menjadi anak-anak yang saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling menopang di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi bagian anggota tubuh dan bangunan Kristus yang menyatu. Berkati kami ya Tuhan, berkati adik kami sekolah minggu, supaya semakin menyatu di dalam Kristus Yesus, menyatu dalam persekutuan, menyatu di dalam persaudaraan dan kebersamaan. Berkati adik kami sekolah minggu, berkati orang tuanya, dan berkati setiap aktivitas dan studi mereka saat ini. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mengajak adik-adik dan mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan sekolah minggu melalui barcode yang tertera di layar. Dan adik-adik juga boleh menitipkan atau mengantar ke rumah Sintua, atau adik-adik juga boleh mengantar langsung ke gereja. Ya, itu untuk persembahan sekolah minggu. Nah, adik-adik tadi juga sudah mendengarkan firman Tuhan, dan adik-adik diajak untuk semua adik-adik sekolah minggu tidak perlu merasa superior atau tidak perlu merasa rendah diri atau minder,
karena semua anak sama di mata Tuhan. Semua anak sekolah minggu HKBP Kebun Jeruk istimewa dan berharga di mata Tuhan. Nah, kita mau tutup ibadah kita mau nyanyikan satu lagu Allah kita heran. Yuk Bang David. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Udah mengikuti ibadah, mendengarkan khotbah dari Amang Pendeta. Nah sekarang Bang Anton dan Kak Uli mau kasih kalian kreativitas. Nah tema kreativitas kita minggu ini akan berhubungan dengan tema kita minggu ini. Itu temanya apa Kak Uli? Kita bersaudara di dalam Kristus. Nah betul banget, kita bersaudara dalam Kristus. Jadi tidak ada yang perlu merasa superior ataupun rendah diri. Nah, untuk kelas besar, Bang Anton minta kepada adik-adik untuk menuliskan sebuah cerita dengan maksimal kalimat sebanyak 100 kalimat, di mana judulnya Bersaudara dalam Kristus. Nah, untuk kelas kecilnya, adik-adik kelas kecil memvideokan dan menceritakan apa sih yang adik-adik tahu tentang khotbah Amang Pendeta hari ini. Kayak misalnya, aku meskipun pintar tapi tetap menyayangi teman-temanku semuanya, atau apapun yang ada di ide-ide adik-adik sekolah minggu. Papa mama untuk adik-adik kelas kecil boleh dibantu agar adik-adik coba untuk memberanikan diri bercerita, agar semakin adik-adiknya mampu menceritakan kembali apa sih khotbah minggu ini. Nah,
Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan adik-adik sehat selalu. Dadah. Jangan lupa dikirim ke grup WA masing-masing kelas ya. Love you, Jesus, deep down my heart. I love you, Jesus, deep down my heart.